malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua yang mengikuti pertemuan malam hari ini, sehingga apa yang kami bicarakan pada malam hari ini boleh berkenan bagi Engkau ya Bapa, untuk kami semakin lagi lebih dekat kepada Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Cici Elda. Langsung saya serahkan waktunya kepada Pak Budi dan tim dari EJ Center untuk sosialisasi. Baik, terima kasih Bu Brigita. Selamat malam Romo Wahyu. Selamat malam Bu Mawar selaku Korbit bidang pewartaan. Selamat malam Bu Brigita selaku Ketua Kerasulan Kitab Suci. Dan semua rekan-rekan penggiat dan pengurus di Santo Gregorius Agung ya. Senang sekali di malam hari ini kita bisa berkumpul dan berkesempatan untuk menyosialisasikan tentang Emmaus Journey. Saya senang sekali ketika mendapat info bahwa sudah ada sebagian umat dari Gregorius Agung ini yang sudah ikut EJ. Artinya bagi beberapa umat EJ ini bukan sesuatu yang baru lagi. Dan harapan dan cita-cita kami bahwa kedepannya EJ bisa membuka juga di Gregorius Agung, dan sehingga semakin banyak umat yang kenal, cinta, dan hidup seturut kitab suci juga dapat berkesempatan untuk membangun hidup doanya yang lebih dalam lagi ya. Karena bagaimanapun juga ketika umat-umat semakin mengenal kitab suci, hidup seturut kitab suci sebagai pondasi gereja yang kuat. Harapan kami seperti itu. Ya, semoga kami siap untuk mensupport apapun ya yang diperlukan supaya EJ dapat bertumbuh dan berkembang juga di Paroki Gregorius Agung. Itu saja. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman EJ Center ya, yang malam ini tim Humas hadir, diketuai oleh Pak Edi Badarudin, lalu disupport oleh anggota ada Pak Piao dan Pak David. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, saya serahkan kembali ke Bu Brigita untuk dapat segera dimulai. Silakan Bu, terima kasih. Pak. Speaker. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja mungkin nih Pak ya untuk apa kami perkenalkan dulu dari tim kami dari KKS, dan ada beberapa tim kami. Mungkin bisa diperkenalkan Elda sekretaris dari KKS, serta ada Bu Sinta di situ sebagai sekaligus Bu Sinta adalah pengurus di FKKS Dekenat. Pak Budi mungkin bisa langsung saja kali ya Pak sosialisasi. Di sini juga ada itu Pak, ada beberapa kami dari Angkatan 9 dari EJ. Angkatan 9. Kebetulan ada juga sudah masuk, ada Bu Susi dan Bu Merin. Mungkin tidak asing lagi kalau Bu Merin. Baik, mungkin langsung saja kali ya Pak ya. Kita mulai supaya tidak buang waktu. Terima kasih Bu Brigita. Kami persilakan rekan-rekan dari Humas untuk memulai sosialisasinya. Silakan Pak David. Masih mute Pak. Ya, selamat
malam, Bapak-bapak, Ibu, dan Romo Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Kami boleh hadir menemui teman-teman di sini, ya kan, untuk memperkenalkan. Sebenarnya kalau dibilang memperkenalkan mungkin juga nggak sedikit sekali kali ya. Mungkin bisa angkat tangan gitu yang belum tahu EJ sama sekali gitu, karena kelihatannya tadi sudah banyak gitu. Bisa apa namanya kasih reaksi gitu yang belum tahu EJ. Sepertinya semuanya sudah tahu EJ ya. Oh, Pak Yohakim belum. Kak Yohana sudah tahu? Belum, Pak. Belum. Oke, Teman berarti kitab masih suci sedikit bukan, ya. Pak? Tinggal sedikit. Oh, oke. Ya udah. Ini sedikit sekali yang belum tahu ya. Tetapi sebagian besar ini sudah tahu. Baik saya eh mungkin kan begini kan. Yang apa sih yang mau diketahui tentang EJ? Kalau bisa tahu bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Pak Yohakim, Kak Yohana, mungkin bisa apa gitu pertanyaannya tentang EJ? Ini diam semua. Terima kasih, Pak. Terus terang saya belum tahu tentang EJ. Sehingga waktu buka Zoom tadi, kok ada EJ Center, apa nih? Begitu, itu aja sih, Pak. Jadi pengen tahu Oke. aja. Saya tadi siang kan bilang semua diundang ya, kita menuruti koordinator yang atur, kita ikut. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oh, oke. Yang pengen tahu dulu tuh apa sih EJ itu? Baik, saya mulai aja dengan screen ini. EJ adalah kelompok spiritualitas kitab suci Emmaus Journey. Seperti tadi Pak Yohakim sampaikan, apa sih itu EJ? Mungkin juga ada yang bertanya, visi misi, siapa aja yang boleh ikut, berapa lama, apa bedanya dengan kegiatan kitab suci lainnya, kapan, di mana, ada nggak biayanya, apa hasilnya, bagaimana sejarah perkembangannya, lalu bahannya dari mana, pengajarnya siapa, itu yang selalu ditanya oleh siapapun aja yang tidak mengenal EJ. Sehingga ini jawabannya. Apa itu EJ? Seperti tadi saya sampaikan, EJ adalah kelompok spiritualitas kitab suci di mana itu diambil, diinspirasi oleh Injil Lukas bab 24 ayat 13-35 dari pengalaman perjalanan dua murid Yesus menuju ke Emmaus. Seperti kita ketahui kan, inspirasi itu sangat mengena dengan kondisi yang aktual kita semua ini. Pada saat itu memang murid-murid ini kecewa. Harapannya bahwa Yesus itu akan menjadi raja, tetapi faktanya disalib. Mereka sudah bergembira, senang melihat Yesus itu punya murid yang banyak, pengikut yang banyak, sungguh powerful, bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan yang meninggal, menyembuhkan, mengusir setan, gitu kan ya. Itu bisa dilakukan oleh Yesus, mengampuni dosa pun bisa. Tetapi faktanya wafat. Walaupun ketika kita baca, murid-murid juga tahu bahwa ada saksi yang mengatakan Yesus itu bangkit. Tapi buat mereka apa artinya gitu? Yang mereka harapkan itu bahwa Yesus wafat. Nah, inspirasi ini sama juga dengan perjalanan kita. Kita ini kan juga dalam perjalanan hidup mengharapkan sesuatu yang lebih baik.
kita punya cita-cita. Tetapi faktanya seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga akhirnya kita juga kecewa. Lalu kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Nah, sehingga perkumpulan ini, kelompok ini nanti akan merasakan bagaimana Yesus hadir dalam perjalanan kita menuju ke Emmaus. Jadi kita bertamasya nih. Itu inspirasinya. Di mana kita mengajak peserta untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita setiap hari. Bagaimana Yesus hadir. Karena pada saat di Injil Lukas itu kan mengatakan bahwa Yesus menceritakan seluruh apa yang menjadi nubuatan di dalam kitab suci tentang Dia. Kalau nanti dalam dalam kelompok ini, nanti Yesus yang sendiri yang menjelaskan kepada kita di mana aja sih Dia itu berada ketika kita lagi susah, ketika kita juga lagi gembira, itu kita akan merasakan bahwa Yesus itu menyertai kita. Lalu, apa visinya? Visi EJ adalah membangun umat Katolik yang biblis dan ekaristis. Apa itu biblis? Kenal, cinta, dan hidup seturut sabda Allah. Ekaristis, antusias membagikan nilai-nilai Injili lewat kesaksian hidup dan pewartaan nama Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Ini visinya. Jadi kita mulai diperkenalkan hidup selalu membaca kitab suci. Setelah kita merasakan kehadirannya Yesus dalam hidup kita, apa yang harus dilakukan? Membagi-bagikan. Kemudian apa misinya? Misinya adalah memperkenalkan dan membangun kebiasaan seumur hidup, berdoa, membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan dan menanggapinya dalam jurnal Emmaus, serta saling bersharing dalam kelompok. Jadi, EJ ini, kelompok ini baru saya katakan sebagai tahap awal. Bagaimana kita berjalan bersama Yesus. Apakah kemudian ini akan selesai? Tidak. Ini hanya membangun kebiasaan baru yang kita bawa sampai akhir hayat kita. Yang kedua adalah menyelenggarakan kelompok-kelompok kitab suci Emmaus Journey di lingkungan dalam paroki dan menyiapkan serta membina pemandu atau fasilitator lingkungan. Sehingga ketika paroki mungkin mengalami kesulitan, wah, siapa sih yang bisa memandu? Ketika misalnya BKSN, ketika ada pertemuan di lingkungan. Nah, ini para fasilitator EJ ini yang akan bisa sangat banyak membantu. Jadi, EJ ini memang berasal dari Amerika. Buku-bukunya pun juga dari Amerika dan diterjemahkan ketika dibawa ke Indonesia. Dibawakan pada saat itu oleh seorang profesor namanya Pak Pras yang berdomisili di paroki Santa Monica Serpong. Pada saat itu di paroki Serpong kita ketahui kan memang sangat besar, BST itu besar sekali. Ada 100 lebih lingkungan. Di mana tadi pemandu fasilitator itu sangat sedikit. Bisa dibayangkan, ya kan? Misalnya ada 10, 20 fasilitator dengan 100 lingkungan. Ketika lingkungan itu membutuhkan fasilitator, mereka akan berkeliling. Rasanya capek, penat, rasanya ngomongnya itu juga, gitu kan ya. Nah, jadi fasilitator ini bicara gitu sama Romo Yan.
mereka itu membutuhkan sesuatu sebagai bekal bagaimana sih supaya tidak merasa jenuh. Lalu Pak Pras ini menyodorkan buku yang kemudian dipelajari, dan pada saat itu Romo Yan yang melihat memang sangat jenius. Jadi Romo Yan ini melihat, wah, buku ini memang sangat perlu dibutuhkan untuk membekali para fasilitator. Sehingga ketika mereka punya semangat, mereka bisa menularkan skill, pengetahuan, ya kan, bagaimana membawakan itu kepada fasilitator lain. Sehingga terbentuklah kelompok EJ yang pertama, di mana salah satu di antaranya di sini ada orangnya, Pak Edi Badarudin. Itu peserta EJ di angkatan pertama. Yang dimana pada saat itu memang hanya untuk memandu para fasilitator sehingga menjadi pewarta yang baik. Untuk mengimbangi jumlah pewarta di lingkungan-lingkungan. Angkatan pertama EJ dimulai pada tanggal 17 Mei. Kita mulai lagi? Ya, langsung aja Pak. Langsung ya, oke, baik. Saya lanjutkan ya, maaf tadi terputus. Jadi angkatan pertama EJ dimulai pada tanggal 17 Mei 2001 di Paroki Serpong. Dan dibentuk oleh KKS, seksi KKS. Maka EJ bukan kelompok kategorial, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari seksi KKS. Dan pada Februari 2017, Emosioni resmi ditetapkan menjadi bagian dari kegiatan K3S KAJ atas prakarsa Fikjen KAJ, Romo Samuel Pangestu. Karena dari AJ melihat ini ada kelompok yang sangat sungguh luar biasa, digerakkan secara awam, yang mencintai kitab suci, padahal kita ketahui bahwa ketika BKSN gitu kan ya, menghadirkan umat di lingkungan itu, waduh, kalau udah soal kitab suci jangan-jangan deh, sedikit aja deh. Tapi kalau Rosario, Bulan Mari itu pasti rame gitu kan. Kalau kitab suci pasti sedikit, nggak tahu. Di sana apakah seperti itu? Mungkin pada umumnya juga seperti itu kan ya. Ini surat pengukuhan, sama ya. Ya, oke. Ini surat pengukuhan EJ dalam struktur K3S KAJ yang ditandatangani oleh Romo Samuel Pangestu. Kalau kita lihat, ini perkembangan EJ dari mulai tahun 2001 sampai tahun 2022. Jadi yang kuning di atas itu merupakan penambahan paroki. Jadi kalau kita lihat perkembangannya itu sempat stagnan itu pada saat COVID, yang bingung gitu ya, mau diapain, ini mau jalan. Tadi kan juga teman-teman di sini juga sudah menyampaikan kan, mau lanjut atau enggak, ya kan, biasanya pertemuannya offline, tetapi ternyata memang Tuhan punya jalan cara yang luar biasa. Ketika online, banyak sekali peserta yang mungkin tadinya sangat terbatas hanya di sekitar tempat tinggal kita atau di paroki terdekat, tapi berkembang sampai kemana-mana, sampai keluar daerah, bahkan sampai keluar negeri. Jadi ada peserta yang dari Iceland, Kanada, Amerika, wah jauh-jauh tuh, sungguh luar biasa. Saya merasakan bahwa oh ini toh yang dikatakan Tuhan, wartakanlah kabar sukacita ke seluruh dunia. Jadi sukacita itu memang luar biasa. Jadi kalau kita lihat lagi, ini secara lebih spesifik, di KAJ itu ada 69 paroki, saat ini sudah ada 39 paroki yang menyelenggarakan EJ. Ini kalau dikelompokkan menurut dekanat, jadi pusat, barat 1, barat 2, selatan, Jakarta Utara, timur, Bekasi, Tangerang 1 dan 2.
Kalau kita lihat di sini, itu jumlah apa namanya, yang biru itu di setiap dekanat pusat misalnya ada 7 paroki, yang orange itu menandakan bahwa yang sudah menyelenggarakan EJ. Dan yang kuning adalah paroki baru yang akan menyelenggarakan EJ di tahun 2023 ini. Jadi ada 2, kalau di KJ ini ada 4, 5, dan 6 paroki baru yang akan menyelenggarakan EJ. Di sini memang paroki yang apa namanya di dekanat pusat sementara dan selatan itu memang baru sedikit, baru hanya 1 di Jalan Malang dan juga di Cilandak. Kalau Cilandak itu kebetulan tahun 2022 2023 kemarin baru saja selesai melakukan rekoleksinya. Ini jumlah peserta. Tadi kalau lihat jumlah paroki, ini jumlah peserta. Di 2022 juga ada masih beberapa apa namanya paroki yang belum menyerahkan data. Jadi kita masih mengumpulkan data-data yang ada. Jadi kalau kita lihat bahwa di tahun 2019 20 menjadi 21, nah itu kan terlihat apa namanya peserta sangat turun ya karena pada saat itu memang COVID. Kenaikan di tahun 2019 itu memang sangat melonjak. Jadi itu angkatan 2019-2020. Selain di apa namanya di paroki, kami juga menyelenggarakan EJ itu di lapas, yakni lapas pemuda Tangerang, lapas perempuan, lapas anak laki-laki, dan lapas anak wanita, semuanya itu di Tangerang. Hanya saja semenjak COVID, pelayanan ini dihentikan karena pada saat itu memang sungguh sangat dibatasi supaya warga binaan yang ada di lapas itu tidak terkena itu kan ya pandemi ini. Dan kami akan segera memulainya kembali. Memang secara kepesertaan tidak seperti halnya yang kita selenggarakan di paroki, karena selama satu angkatan belum tentu peserta itu akan selalu ada di situ. Bisa juga di tengah jalan ternyata mereka dibebaskan, ya kan, sehingga dia keluar. Ada juga di tengah jalan yang masuk karena ada warga binaan yang baru. Selain itu, EJ selain di KAJ, kita ada di Keuskupan Bogor, di Keuskupan Agung Semarang. Ini ada 4 paroki yang sudah menyelenggarakan EJ. Di Bogor, di Semarang itu juga ada 6 paroki. Jadi paroki Karangpanas, Semarang tahun ini akan menyelenggarakan EJ. Apa itu EJ? Bahan dan durasi pelaksanaannya. Kemudian pengajar. Siapa itu pengajarnya? Syarat menjadi peserta itu apa? Jumlah personil dalam tiap kelompok dan biaya. Pelaksanaan EJ itu hanya dilakukan 1 minggu 1 kali. Dan kita punya 4 buku. Buku pertama adalah perjalanan hidup mendasar. Itu ada 10 sesi. Yang kedua, perjalanan hidup berdua 11 sesi. Perjalanan hidup terfokus 9 sesi. Seven Last Words itu 7 sesi. Jadi kalau lihat 37 sesi, harusnya ada 37 minggu. Kalau 36 dibilang 9 bulan, ya mungkin praktis setahun lah ya. Karena di Natal, kemudian pas lagi Paskah juga kan kita itu akan libur. Karena banyaknya kegiatan pada saat itu. Siapa pengajarnya? Di EJ itu kita nggak ada punya pengajar. Karena fasilitator belum tentu mempunyai bekal mendalami kitab suci itu sendiri. Kita tadi mengatakan bahwa EJ itu adalah spiritualitas kitab suci. Jadi,
Sama seperti halnya dua murid yang berjalan ke Emmaus. Jadi dalam hal ini Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya yang kita akan pelajari, yang mendampingi kita selama pertemuan. Syaratnya, yakni sudah dibaptis. Yang sudah pasti dibaptis dan orang Katolik. Kita tidak kita tidak mengajak di luar Katolik. Kenapa? Karena di dalam pembahasannya itu nanti kita akan membahas soal juga Maria, daripada nanti menjadi perdebatan yang nggak di luar konteksnya. Jadi ini hanya Katolik. Jumlah peserta 8-10 orang, di mana fasilitator pemandu ada 2-4 orang. Kenapa 8-10? 8 atau sampai 10? Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan EJ itu ada aja, karena dilihat durasinya lama, ada aja yang drop gitu kan ya. Jadi nanti akan pertemuan ketemu yang idealnya. Biayanya apa? Biayanya itu hanya 35.000 per buku. Hanya mengganti biaya cetak. Tidak lebih dari itu. Apakah ada biaya untuk para fasilitator yang didatangkan dari paroki lain? Tidak. Kami para fasilitator, baik dari EJ Center atau fasilitator yang ditunjuk oleh EJ Center, itu tidak, paroki tidak perlu membayar apapun ke kami. Ini adalah pelayanan dari kami, ya kan? Kami merasa sukacita itulah yang menjadi bayaran kami ketika melihat para peserta itu berubah. Ini buku-bukunya, dan apa juga unsur-unsur yang ada di EJ. EJ itu sudah pasti tadi buku. Kita punya buku dan komunitas. Dan yang satu mungkin banyak yang sudah dikenal, EJ itu dengan jurnal Emmaus-nya. Buku EJ yang akan kita pelajari adalah materi topikal, runtut menjelaskan aspek iman dan bagaimana cara hidup baru dalam Kristus. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau di situ ada buku misalnya perjalanan menuju hidup mendasar, ya kan, berarti kita nanti akan diajak bagaimana sih untuk mendapat kehidupan baru, mempunyai kebiasaan baru. Dan komunitas, seperti Yesus membentuk komunitas kecil para murid yang memberi manfaat, penghiburan, peneguhan, dan sumber kekuatan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Kekuatan di EJ itu memang sharingnya. Bagaimana kita dikuatkan, bagaimana kita berjalan saat ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana saat ini firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kita mempunyai kekuatan, mempunyai petunjuk bagaimana kita harus harus berjalan. Dan jurnal Emmaus. Jurnal Emmaus adalah bagaimana kita harus membaca kitab suci, itu menjadi bagian kehidupan kita setiap hari, kebiasaan baru, habitus baru, merenungkan dan menuliskan hasil perenungannya, dan men-sharingkan pada pertemuan Emmaus Journey di mingguan. Jadi kita sharingkan, apa sih yang menarik, apa sih kenapa Tuhan berfirman seperti ini kepada saya. Lalu apa buah-buah EJ? Yang sudah pasti bahwa seperti tadi yang saya sampaikan di pendahuluan, ketika paroki Santa Monica membutuhkan jumlah pewarta. Jadi peningkatan jumlah pewarta di paroki itu dari pengalaman yang sudah ada itu terjadi. Kemudian pertemuan pendalaman iman itu menjadi lebih hidup. Karena para fasilitator peserta EJ itu sudah terbiasa untuk berbagi. Dan semakin banyak Emmauser yang terpanggil untuk melayani paroki. Dan banyak sekali paroki-paroki yang sudah menjalankan EJ itu
tidak lagi bingung gitu ya romonya ya. Wah, ini siapa yang menjadi ketua lingkungan, siapa yang menjadi apa namanya mau melayani di baik itu di wilayah, di paroki, di segala seksi, ya kan? Jadi para Emmausers itu selalu siap meningkatkan komunitas basis karena diadakan tersebar di wilayah dan lingkungan, maka mudah diakses oleh peserta serta mampu menjaga lingkungan kecil yang terpencil. Karena tadi apa namanya ini bagian dari KKS dan diselenggarakan di lingkungan, maka dia kan sudah pasti tidak ada biaya yang memberatkan karena si peserta itu ya ada di lingkungan dekat dan mengenal dekat dengan teman-temannya. Dan semakin meningkatkan minat umat basis untuk belajar spiritual kitab suci karena melihat perubahan dari Emmausers. Ketika kita punya kebiasaan baru, membaca kitab suci, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, banyak orang yang mulai melihat, kok kenapa Bapak ini berubah ya? Apa sih yang membuat berubah? Padahal karakternya dulu itu, waduh, kalau ngomong mudah tersinggung, apa namanya pemarah, tapi menjadi tidak. Ya, keingintahuan itu menjadi apa namanya menjadi salah satu pewartaan bagaimana sikap hidup yang apa dimaui Tuhan, sehingga kita bisa dikenal sebagai anak-anak Allah. Dan semakin meningkatnya minat umat basis untuk belajar spiritual dan semakin banyaknya Emmausers yang mengikuti KKS dan KPKS. Kalau kita lihat bahwa saat ini KPKS yang tadinya di Tebet adanya, kemudian dilaksanakan saat ini ada di Tangerang, itu karena semangat dari para Emmausers yang ingin belajar lebih, yang ingin tahu lebih banyak. Ini beberapa foto tentang kegiatan EJ pada saat rekoleksi atau retreat. Ini juga ada salah satu foto. Ini salah apa namanya peserta EJ yang akhirnya apa namanya yang membuat karena semangat yang berkobar-kobar menelurkan apa namanya ketua EJ yang saat ini hadir. Kalau bisa dilihat fotonya di tengah ini nih, pada saat itu masih baru bergabung. Nah, lihat tuh yang kuning. Ini Pak Budi. Nah, kita juga ada EJ remaja untuk OMK. Dan kita juga lagi mengembangkan buku panduan, juga buku untuk EJ apa namanya peserta tunarungu, tunawicara. Dan ini slide yang terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita diambil dari Ibrani 10 ayat 39. Demikian presentasi saya dan mungkin saya membuka apa namanya forum ini untuk bertanya. Silakan, nanti bisa tim dari Humas akan menjawab juga. Silakan. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Silakan Bu Indah. Kembalikan ke Bu Indah. Ya, ya baik. Terima kasih Pak David. Mungkin teman-teman dari katekes atau pendamping BIA ada yang mau bertanya tentang EJ ini seperti apa gitu. Pak Yoakim mungkin mau bertanya, ada gambaran seperti apa gitu mau ditanyakan atau apa yang dirasakan kalau seandainya saya ikut gitu, apa seperti apalah coba tanya. Kalau masih penasaran, siapa tahu masih ada penasarannya gitu.
Boleh. Mungkin dari pendamping Bia. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Yoakim. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak David yang sudah presentasi. Ternyata EJ hanya singkatan saja tadi yang membuat saya kok apa nih ini. Oh, Mas Journey saya sudah pernah dengar. Itu secara pribadi ya. Terus mungkin hanya pembedaan istilah saja. Tapi yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak David dan komunitas EJ, saya sangka untuk beberapa hal sudah biasa buat. Sudah bisa beberapa hal yang biasa dibuat lah. Kami memang perlu untuk dalam satu komunitas seperti EJ yang ada itu, mungkin itu lebih memperkaya, lebih memperdalam wawasan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joakim. Bu Eko mungkin mau ada pertanyaan, Bu Eko? Pak David, mungkin dari saya mau tanya, apa imbasnya begitu buat iman kita setelah kita ikut EJ? Seperti apa perkembangannya? Yang lebih mungkin sehari-hari kali ya Pak ya, yang buat kehidupan kita. Wah, kalau pertanyaan seperti itu mungkin saat ini bisa ditanyakan para emosers yang ada di Kota Bumi nih. Ini akan lebih kenapa tuh? Dari jauh bisa ikut gitu kan? Mungkin siapa yang mau memberikan testimoninya? Bu Susi mungkin atau Ci Elda bisa kasih sedikit kesaksiannya bagaimana ketika ikut EJ. Silakan Bu Susi. Ya, Bu Indah. Jadi saya kebetulan pernah mengikuti Emos Journey di HSPMTB ya, angkatan ke-8. Sebenarnya saya ikut Emos Journey saat itu memang diajak teman ya, dan awalnya tidak tahu apa itu Emos Journey. Ternyata setelah saya jalani, Emos Journey itu sebenarnya ini ya, cara sederhana kita untuk tekun membaca kitab suci ya. Jadi tidak harus kita mengupas kitab suci nggak sulit ya, nggak sulit. Jadi kita ambil satu ayat aja dalam kitab suci apa yang mengena bagi kita, lalu kita buat jurnal. Di jurnal itu kita sederhana saja apa sih yang terjadi pada kita saat itu dengan ayat yang kita baca saat itu. Jadi kalau bagi saya itu untuk kita tekun ya untuk membaca kitab suci. Jadi dengan saya mengikuti EJ, saya jadi lebih lebih sedikit rajin ya untuk membuka kitab suci. Begitu, Bu Indah. Terima kasih, Bu Susi. Mungkin ada yang lain? Tadi Bu Mawar tadi siapa resen. namanya? Bu Mawar Iya. tadi resen. Silakan Bu Mawar. Oke, baik. Kalau komunitas EJ ini hidup di setiap paroki, itu pasti menghidupkan iman yang jelas. Menghidupkan iman umat
dan akan semua mau saling melayani. Pastinya begitu. Karena buah-buah iman itu kan muncul dalam pelayanan kan ya. Jadi tidak beriman buat dirinya sendiri, tetapi wujud buahnya mestinya saya ikut terlibat dalam kegiatan paroki. Entah itu di komunitas yang terkecil yang disebut dengan lingkungan, atau di kelompok-kelompok kategorial. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan bapak-bapak ini untuk bisa mendorong atau memotivasi lewat grup KKS dan mungkin juga tim katekis di paroki Gregorius, di paroki Kota Bumi ini, supaya umatnya bisa terbentuk EJ-nya. Saya sebenarnya sudah lama mendengar EJ ini, tapi saya sendiri memang nggak join di situ. Cuma saya tahu pasti bagus gitu. Ya, sekarang bagaimana menggerakkan umat Gregorius Agung, paroki Kota Bumi, yang notabene umatnya udah 9.800-an. Sehingga bisa buat grup-grup EJ ini dan iman umat menjadi hidup gitu. Lalu nanti berbuah pada keterlibatan umat dalam hidup menggereja dan hidup bermasyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mawar. Oke, singkatnya begini ya. Tadi seperti saya sampaikan di dalam presentasi bahwa ketika buku pertama aja lah. Buku pertama itu kita membahas soal perjalanan hidup mendasar. Kita mulai dibentuk dengan punya kebiasaan baru. Membaca firman setiap hari. Kemudian berdoa. Bagaimana sih cara berdoa yang benar? Kemudian bagaimana sih kita melihat sesama itu sangat penting, gitu kan? Nah, ketika kebiasaan itu sudah mulai, apalagi tadi kan yang buku pertama itu ada 10. Ketika kebiasaan itu sudah mulai terbentuk, tadi seperti disampaikan oleh Bu Mawar, bukan secara otomatis ya, kita akan mulai melihat hasilnya, buah-buahnya. Yang tadinya nggak pernah baca kitab suci, tadi disampaikan, saya mulai baca kitab suci loh setiap hari. Mungkin masih bolong-bolong atau gimana gitu kan ya. Nah, ketika nanti di sesi kelima itu ada jurnal. Ketika jurnal itu mulai ditulis, mereka mulai merasakan bahwa bagaimana tuh Tuhan hadir. Apa sih yang penting buat Tuhan, bagi Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Kita mulai hidup lebih peka, mendengarkan suara Tuhan, sehingga otomatis lingkungan terdekat, baik itu mungkin anak, dari suami atau istri, atau mungkin jadi pembantu, atau lewat teman-teman terdekat, mulai melihat suatu perubahan. Nah, perubahan itu perubahan yang sangat positif kan pasti. Nah, ketika perubahan itu menjadi positif, itu kita mulai masuk ke buku kedua. Hidup berbuah. Dan buah-buah itu akan mulai dirasakan oleh lingkungan di sekitar kita. Dari berbuah itu, kita mulai diajak untuk fokus nih. Kita akan diarahkan memang untuk melayani. Dari kebiasaan baru ini, ya kan? Seperti tadi saya sampaikan, apa yang dipertanyakan oleh Bu Mawar, itu akan dirasakan sendiri, oleh ya paroki ketika membutuhkan pelayan-pelayan ini yang mau bekerja melayani Tuhan dan melihat
bahwa Tuhan itu memang sangat penting. Penting bagi hidupnya. Begitu. Mungkin Pak Baik, Pak. Edi Saya mau menambahkan? sebentar, Pak. Saya mau menyambung Iya, dulu, karena ini Zoom-nya mau mati juga kayaknya. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau buah-buahnya itu tadi pasti udah ada ya. Kalau orang udah terlibat itu pasti ada buahnya. Kalau dia udah ikut dari buku 1, buku 2. Maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana membentuknya? Karena kami di sini kan memang sudah ada yang beberapa ikut di Gereja Maria. Tetapi di paroki Kota Bumi ini sendiri belum ada. Nah, yang saya minta jelasin itu bagaimana cara membentuknya, bukan dia baca buku 1, baca buku 2, itu pasti saya udah tahu itu yang kalau baca itu pasti berhasil gitu. Tapi maksud saya bagaimana mengumpulkan orang supaya mau ikut terlibat di Emmaus Journal ini untuk pertama gitu. Karena di Grego kan belum ada. Kan tadi ada anggota-anggotanya itu dari Paroki Maria dulunya gitu. Cara membentuknya, menggalangnya supaya dari 9.800 umat itu paling tidak lah 2.000 ikut gitu misalnya. Nah, itu yang saya tanya sebenarnya. Iya. Baik, ya terima kasih. Mungkin Pak Edi mau menanggapi dulu? Ya, kalau kita ya makanya kenapa untuk kelompok-kelompok awal ya kami sarankan ya pesertanya adalah anggota tim KKS dulu ya, karena mereka yang sudah terbiasa dengan kitab suci. Bahwa kita kalau mau mulai ini ya mesti mulai dari orang-orang ya yang sudah bergiat selama ini dengan kitab suci, dari tim dulu deh. Nah, kalau sudah ya baru, jadi start awal itu jangan langsung ke umat. Ya, bahwa itu terjadi di semua paroki ya seperti itu. Kita mulai bukan dari awam ya, dengan orang-orang timnya KKS, katekis ya atau prodiakon dan penggiat-penggiat kitab suci. Itu mulainya, Bu. Ya, ini yang terjadi hingga berjalan hingga hari ini. Kalau Ibu tanya bagaimana, ya caranya begitu. Dari mulut nanti, dari peserta awal, ya akan berjalan untuk angkatan kedua dan seterusnya. Seperti halnya San Mars, saya katakan, Tangerang, ya mereka sudah angkatan ke-12. Sedangkan kami di angkatan pertama ini, di Monica Laurentius, itu sudah angkatan ke-22 tahun ini. Artinya berjalan 22 tahun. Jadi selalu saya mengatakan ada tahap ya untuk melangkah di awal ini dulu. Jangan terlalu pikirkan, wah nanti 2.000, 3.000. Itu nanti. Ini dulu, kelompok kecil dulu, mulai dari yang kecil seperti Yesus. Yang membentuk satu kelompok dulu, 12 orang. Lalu kemudian meningkat, terus menyebar. Seperti itu. Ya, mulai dari internal penggiat kitab suci dulu. Makanya saya mengatakan, kalau Gregorius Agung mau melakukan kelompok kitab suci ini, EJ ini, ya nggak usah terlalu banyak. 2 aja, mulai dari 2. Atau 1 atau 2. Ya, dari internal. Ya, pengurus-pengurus. Itu dulu, Bu. Begitu penjelasan dari saya. Gimana, Bu Mawar? Cukup Mungkin jelas? Saya menambahkan. Ya, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi begini, melanjutkan penjelasan dari Pak Edi, yang dimaksud dari Pak Edi 1 atau 2 tadi maksudnya adalah 1 atau 2 kelompok. Misalnya dalam satu kelompok itu 10 orang peserta dari aktivis-aktivis penggiat, lalu mereka menyelesaikan, artinya di tahun ke depan kita punya 10 atau 20 orang FAS yang siap untuk mulai memegang kelompok lebih banyak, membuka kelompok lebih banyak. Nah, artinya bertahap seperti itu, Bu. Kita perlu waktu, perlu proses, tetapi dari tahun-tahun kelanjutannya semakin banyak FAS yang kita punya, yang semakin siap untuk melayani dalam kelompok yang lebih besar lagi. Seperti itu gambarannya kurang lebih. Terima kasih, Bu Mawar. Baik, Pak. Terima kasih. Pak David, mungkin kalau atau Pak Edi, mungkin kalau untuk ikut barengan dengan paroki-paroki lain, saya rasa agak berat kali ya, karena kan kalau paroki lain bulan besok aja sudah jalan.
Sedangkan kami di paroki kami itu ibaratnya harus metani dulu gitu loh. Siapa yang pernah ikut EJ di Santa Maria? Jadi kami harus satu-satu dulu cari orangnya gitu loh. Baik, Kayaknya Bu nggak mungkin. Indah. Mm-mm. Bukan, itu tidak menjadi masalah ya. Sekarang fokusnya adalah kalau memang Gregorius semua mengadakan ya, bukan cari siapa yang sudah ikut, justru carilah tim ya di KKS yang anggotanya yang belum ikut. Jadi masalah nanti yang sudah ikut itu nanti yang urusan itu bukan menjadi hal yang penting. Justru sekarang ya cari siapa yang mau ikut dari tim KKS. Itu dulu fokusnya, Bu. Ya, maupun dari prodiakon atau katekis, ya itulah. Itu dulu, Bu. Minimal itu satu kelompok berapa orang sih, Pak? Paling sedikit gitu loh. 8, kita mensyaratkan 8 sampai 10 orang. Ya mestinya kalau 8 sampai 10 itu hal yang tidak sulit mestinya kalau dari paroki-paroki lain ya ada dengan jumlah umat segitu banyak lalu dilayani oleh tim KKS-nya, perkiraan saya rata-rata umumnya ya paroki itu mengadakan paroki baru khususnya itu 2 kelompok bahkan sampai 3 kelompok yang sekarang berjalan. Dari dulu begitu ya, biasanya 2 sampai 3. Tapi karena sudah banyak ya mungkin tim KKS dari Kota Bumi ini ya mungkin sebagian oke lah, minimum 1 mestinya bisa ada menurut saya minimum. Jadi Ibu jangan memikirkan wah saya mesti data dulu emoser itu nggak perlu sekarang. Dan itu nanti akan kami dapatkan dari Santa Maria. Oh gitu. Begitu. Ya. Kebetulan ini banyak juga sih kalau yang KKS itu yang ikut EJ sudah ada. Cuma gimana ya? Kami kok pesimis banget ya Pak ya kalau untuk secepatnya ini dapat 10 orang aja deh gitu. Ya. Ya, betul. 10 maksimum itu untuk satu kelompok maksimum 10 orang. Maksimum. Ya, kalau harapan kita kan antara 8 sampai 10. Kalaupun tidak ada 8, 7, ya udah kita jalan. Itu ya Pak. Sekarang dalam waktu singkat, ya coba ini masih ada waktu sekitar 1 mingguan. Ya, karena kan Santa Maria sebentar lagi mereka udah mau misa pembuka. Jadi kalau bisa diusahakan dalam 1 minggu ini, ya carilah anggota tidak harus dari KKS saja, mungkin dari katekis ya, dari katekis atau prodiakon karena prodiakon membawakan mereka juga perlu ya untuk Yang pertama terima kasih tadi untuk semua presentasi dan sosialisasi seperti yang saya komunikasikan dengan Pak Edi beberapa waktu yang lalu dan ya kebetulan dalam waktu kurang dari 24 jam kemudian sudah berkumpul bersama di ruang Zoom ini. Terima kasih yang pertama itu. Lalu yang kedua tentu dari paroki kami, Kota Bumi, KKS dan pewartaan, ya ini menjadi kami mau bergerak bersama dengan keuskupan. Kalau sedikit sharing dari saya, mengenal EJ ketika berpastoral di paroki Ciputat, Nikodemus, itu tahun 2015-2016. Maka kalau tadi ini dimasukkan dalam struktur Komisi Kerasulan Kitab Suci, ya praktis ketika saya di Papua 2017-2018, maka ketika kemarin berbicara dengan Pak Edi, ini di bawah KKS Romo dan seterusnya ya menjadi hal yang baru bagi saya karena sekali lagi pengalaman saya terbatas pada waktu frater dan diakon di Nikodemus waktu itu. Maka yang berikutnya karena dalam struktur tentu sebenarnya akan memudahkan karena kan kalau dalam keuskupan ya apa yang menjadi ya tentu paroki-paroki akan mengikutinya dengan sendiri begitu. Maka kalau tadi Bu Mawar, Bu Brigita menyampaikan ya
keluh kesah di awal ya kita belajar dari 2 orang Emmaus itu memang awalnya mereka berkeluh kesah, kecewa, pulang. Tapi dari situ kemudian tumbuh harapan, tumbuh semangat untuk berlari kembali ke Yerusalem mewartakan kebangkitan Tuhan. Nah, saya paling tidak sebenarnya 2 tahun yang lalu menyampaikan ke kelompok lektor-lektris. Ada EJ loh di keuskupan ini sejauh saya tahu, tapi ya tawaran begitu saja tidak ditanggapi dengan positif, ya saya tidak bisa memaksa juga waktu itu. Tapi dalam perjalanan kemudian ya beberapa hari yang lalu ya komunikasi dengan Pak Edi, dengan teman yang dari Nikodemus, Romo harus secara struktural sekarang dari komisi lalu ke DPH dan seterusnya ya. Puji Tuhan, maka langkah pertama ini tentu perlu ya segera ya, kalau tadi disampaikan ada waktu seminggu, ya saya tentu punya harapan ada umat yang kemudian nanti terlibat, maka yang konkret saya lakukan besok pagi dalam misa ya akan saya sampaikan, kami akan membuka EJ, Bapak Ibu yang ikut misa harian yang mau terlibat bisa mendaftar. Angkatan pertama akan saya sampaikan di situ dalam ya khotbah saya dalam perayaan Ekaristi harian paling tidak sampai hari Jumat nanti. Dan minggu-minggu ya kalau waktunya seminggu ya praktis sampai Sabtu minggu depan. Minggu depan. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Itu dari sama. Mari berproses bersama. Terima kasih Romo. Luar biasa supportnya Romo. Bu Brigita. Pindah. Ya Bu. Optimis dong. Optimis. Siap. Punya kelompok prodiakon, punya kelompok lektor, punya kelompok pemasmur. Gerakan semua. Pasti bisa. Prodiakon aja bisa 3 kelompok tuh. Ayo. Ya. Lanjut. Ya Bu. Terus Siap. go on. Yang penting sudah dapat dukungan gini luar biasa. Saya makin yakin gitu. Puji Tuhan juga doa saya terkabul. Dulu saya punya kerinduan itu sebenarnya kapan nih EJ bisa ada di Gregorius. Ya mungkin dulu belum waktunya, tapi hari ini dalam minggu ini luar biasa. Saya senang banget gitu. Langsung Romo Wahyu teks saya itu langsung, waduh kaget saya. Terima kasih Romo Wahyu. Baik, ada mungkin yang lainnya mau ada pertanyaan? Saya boleh Bu Indah. Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Andre. Sorry. Selamat malam Romo, selamat malam Pak David yang sudah memberikan presentasi. Saya merasa ini ya terkesima ya dengan ini ya EJ ya. Dulu waktu saya ikut tuh waktu pandemi itu hanya gimana ya, yang saya rasain tuh membiasakan saya untuk membaca kalender liturgi karena diharuskan bikin jurnal harian gitu. Itu pun masih rasa terpaksa gitu. Tapi buahnya ternyata benar yang dikatakan Pak David ya. Di lingkungan itu tadinya saya pemalu. Saya malah jadi seksi liturgi gitu di pengurus. Terus setelah ikut EJ tuh malah berani untuk mimpin BKSN gitu. Bahkan saya mencalonkan diri jadi prodiakon. Di situ diharuskan memberi renungan dan memimpin ibadat gitu. Kemarin pesta nama Santo Efrem pun kebetulan saya yang mimpin gitu. Tapi karena saya agak perfeksionis, jadi setengah jam itu khotbahnya, renungannya sangat lengkap gitu. Tapi dari situ saya belajar
bahwa harus lebih singkat seperti Romo Wahyu, kalau memberikan khotbah Romo Dias gitu. Juga di gereja pernah tugas misa harian. Bukan misa ya, ibadat harian. Saya mencoba menjadi P1, kemudian P2, dikasih kesempatan menjadi P2. Di situ masih kaku sekali gitu. Cuma dari situ memang puji Tuhan ini ternyata buah dari EJ. Kalau CAP dan BLCAP itu memberikan kita semangat dan api Roh Kudus. Tapi EJ ini memberikan kita semacam ketekunan dalam membaca Alkitab ya. Rasanya tuh saya kan ikut KDV. KDV itu kan satu bab sehari. Itu perjanjian lama. Kami baru masuk nih perjanjian baru, Matius bab 2. Nah itu rasanya ada yang kurang gitu. Kalau nggak baca kalender liturgi itu kayak ada yang kurang gitu. Meskipun sengaja nggak bisa baca karena alasan waktu. Tapi dari situ mulai mulai minggu ini saya membiasakan diri lagi untuk bangun 4:30. Saya novena Santo Yusuf dulu, terus kemudian saya baca kalender liturgi. Terima kasih banyak. Wow, luar biasa. Terima kasih sharingnya, Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Ya, memang sih EJ luar biasa. Bagi saya juga ada sesuatu yang buat saya tuh paling nggak bisa curhat sama orang kalau punya masalah. Tetapi setelah saya ikut EJ, saya curhatnya itu lewat tulisan. Jadi setiap hari saya bikin jurnal itu sambil nangis kah, atau saya saat itu kecewa kah, itu saya tulis gitu di jurnal saya, dan itu luar biasa membuat saya itu plong, bisa saya tuh seperti curhat dengan Tuhan. Tuhan tuh kayaknya deket gitu loh. Saya merasakan saya ikut EJ itu seperti itu. Semoga teman-teman katekis dan pendamping dia dan rekan-rekan semua yang penggiat-penggiat di Grego ini ikut tertarik ikut EJ. Promosi ya Pak ya. Ya, setidak-tidaknya di hari ini yang hadir ya mungkin ada 3 atau 4 loh ya yang belum ikut EJ. Nah, ini 3-4 orang ini sudah tinggal Bu Indah tinggal cari tambahan aja, Bu. Ya kan? Tadi Pak Yoakim dari Yohana, ya kan, dari Bu Mawar sendiri sebagai korbit pewartaan, ya kan, dengan masih ada siapa lagi di sini saya lihat, ya 4 lah sudah langsung mendaftarkan diri, Bu. Udah dapat 1 kelompok, Bu. Harus yakin, Bu. Begitu. Oke, silakan. Ya. Ada lagi mungkin dari mungkin saya ada sedikit sharing atau info ya. Mungkin ini tadi siang saya baru dimasukkan kembali di grup FAS HSPMTB baru siang tadi. Jadi dari tim HSPMTB itu bilang, Cielda nanti siap ya untuk jadi FAS di Kota Bumi. Saya bilang ya saya mudah-mudahan siap gitu. Tapi saya masih agak-agak lupa. Udah agak-agak lupa bahan-bahan yang dari buku-buku itu, karena saya waktu itu kan ikut FAS-nya FAS angkatan 9 dan itu secara online gitu ya. Jadi pembekalannya juga masih secara online. Nah, ini nanti tanggal 27 ada pembekalan dari HSPMTB gitu. Jadi saya juga belum tahu sih nanti apakah ada anggotanya mungkin yang dari paroki Gregorius gitu. Jadi ya mungkin saya di sini ada Bu Susi juga yang sudah dimasukkan di grup FAS HSPMTB itu. Gitu. Itu aja infonya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Anda. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang mau menambahkan? Bu Mawar, ada lagi Bu yang mau tanya-tanya lagi? Cukup Romo Dias sekali mungkin mau ngomong tuh. Oh iya, Romo Dias ini juga ada ya. Tuh.
Senyum mendengarkan. Silakan Romo. Ya, selamat malam Pak David, Pak Edi, Pak Budi juga semuanya. Saya Romo Dias, pastor di sini. Banyak hal di Paroki Kota Bumi yang memang belum ada, Pak, ya. Jadi kami memulai semuanya, termasuk juga CAP itu kita baru adakan di Kota Bumi, baru angkatan pertama CAP ini. Maka kalau CAP saja bisa berjalan, kenapa EJ yang hanya tadi 8-10 orang satu kelompok, mengapa pesimis, ya? CAP itu kemarin sampai berapa ya, 70-an ya yang mencari dombanya itu ya. Ada memang apa namanya, bisa nggak ya, tetapi para alumni CAP Santa Maria mereka semangat dan terbukti bisa, dan ini sudah tinggal retus mereka ini. Maka saya harap ya KKS dan juga seksi-seksi lain lah ya, yang memang belum pernah ada di paroki kita kegiatan-kegiatan atau apa namanya Emmaus Journey itu, saya harap ya kita harus lakukan. Kalau tidak ya mau sampai kapan lagi kita menunggu terus ya. Saya katakan ya CAP ini juga sebagai sejarah karena ini perdana di paroki kita, maka semua yang pertama, semua yang perdana pasti akan menjadi sejarah. Ya itu yang saya harapkan, semoga KKS bisa menjaring orang, toh tidak sebanyak CAP juga yang dibutuhkan ya, harusnya sih lebih mudah lah ya, begitu. Lalu yang kedua tentu harapan kami, saya dan Romo Wahyu, seksi-seksi yang lain itu juga hidup ya. Misalnya di SKK itu hanya MRT saja yang ada, padahal dari Komisi Keluarga di situ ada Discovery ya, program Discovery kita juga belum ada juga. Itu sudah dinotis, dihimbau oleh Romo Vikjen ketika rapat dekenat beberapa hari yang lalu ya, supaya Discovery itu baik diadakan juga di paroki-paroki, meskipun belum menjadi sebuah kewajiban dari keuskupan. Yang mau menikah atau yang mau MRT harus Discovery dulu, belum menjadi sebuah kewajiban, tetapi paroki-paroki yang lain sudah melaksanakannya dan itu baik. Lalu ada juga yang program pembinaan pasutri 1-10 tahun ya, harusnya itu juga ada, tetapi di paroki kita juga belum ada juga. Maka memang banyak hal masih belum ada di paroki Kota Bumi, dan ya pelan-pelan kita harus memulainya dan ya membuat sejarah juga supaya umat paroki Kota Bumi ini ya berkembang imannya ya, tidak hanya 10 tahun paroki begitu saja ya, umatnya juga lu lagi ya yang aktif ya. Semoga kedepannya ini menjadi sesuatu yang baik untuk umat, sehingga 10 tahun, 20 tahun ke depan ya umat di paroki Kota Bumi itu sungguh-sungguh punya semangat jiwa untuk melayani, tidak susah lagi mencari ketua lingkungan, tidak susah mencari prodiakon, tidak susah mencari orang-orang yang mau pelayanan di seksi-seksi di paroki maupun di lingkungan. Itu, jadi terima kasih dari EJ Center sudah mensosialisasikan. Semoga ini juga menjadi awal yang baik untuk KKS mau membuat EJ di paroki kita. Dan tentu ada program-program yang lain ya. Semoga KKS tidak hanya berhenti di sini saja, tapi membuat seminar kah, pendalaman kah, atau sekolah Alkitab kah ya. Banyak hal yang bisa, hal-hal kreatif. Kalau Bapak Uskup mengatakan itu jalan-jalan baru ya, jalan-jalan kreatif. Ini yang sedang kita lakukan juga. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Romo. Amin. Mungkin
ada lagi yang mau disampaikan buat rekan-rekan semua dari katekis mungkin ada. Mungkin sudah tidak ada lagi nih Pak David, nggak ada lagi kayaknya nih. Mungkin jelas apa seperti apa nih? Mau ditanyakan ini udah jelas apa mungkin mereka bingung juga? Kami butuh dukungan doa ya Pak. Oh pasti. Itu Cap mau Pasti. retus dan saya mau mencoba masuk di ya cap ini yang terakhir mereka mau retus. Kami mau coba ajak mereka untuk bisa gabung di EJ. Semoga Ya. ada sinkron lah, mereka langsung ada kerinduan juga untuk bisa gabung di EJ. Ya. Dengan sosialisasinya malam ini, Ya. di mana teman-teman dari EJ Center yang sudah hadir, semoga semangat yang berkobar-kobar ini juga menularkan teman-teman yang saat ini sudah bergabung di sini. Amin. Kami percaya sih Tuhan hari ini juga hadir, sehingga apa yang menjadi harapan dari Romo Dias maupun Romo Wahyu, bahwa yang pertama itu menjadi tonggak sejarah di Kota Bumi. Ya. Itu sih. Ya. Oh ya Pak David, saya mau tanya itu. Kalaupun kayak seperti Celda dan Bu Susi ini, berdua ini kan sudah fasilitator. Nah, ada nggak pembekalan untuk kembali dia? Kemarin kan soalnya udah lama juga ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Pas pandemi. Jadi pas pandemi, jadi bisa nggak mereka berdua itu kayak refresh lagi lah gitu sebagai Tadi ini banyak ikut di HSPMTB. Jadi tanggal 27 itu ada pembekalan fasilitator. Oh gitu. Saya nggak tahu sih nanti apakah nanti dari timnya HSPMTB ini merekrut kembali mungkin dari peserta-peserta yang dari Kota Bumi itu untuk dijadikan FAS juga gitu. Jadi pembekalan yang pertama itu tanggal 27 Juni ini. Oh gitu. Apa bisa mungkin gabung apa gimana ya? Saya juga belum ngerti Pak. Ya nggak tahu nih saya makanya gimana. Bu Brigita izin menambahkan, nanti kan setelah sosialisasi ada beberapa proses yang dilakukan kan ya. Nah mungkin kalau memang iya, mungkin akan bikin surat, Pak Edi akan kasih. Nah setelah itu dari Ibu misalnya mau membentuk IJ-nya tuh hari apa? Misalnya 1 kelompok kah, 2 kelompok kah, hari apa dan lain sebagainya nanti diinformasi kepada kita. Paralel nanti juga dari IJ Center itu akan melihat data-data calon fasilitator yang ada di Kota Bumi, Bu. Nah, setelah itu akan dikumpulkan fasilitatornya dan akan difasilitasi untuk pembekalannya. Nah, tentunya kan fasilitator ini kan nanti akan matching juga dengan waktunya kan ya, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa proses itu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir dengan pembekalannya, nanti akan difasilitasi untuk FAS-nya ya Bu. Oh gitu, ya baik Pak. Yang penting adalah bagaimana mencari peserta secepat mungkin, 1 kelompok kah, 2 kelompok kah, kasih tahu IJ Center dan kita akan support dengan FAS-nya Bu. Thank you. Siap Pak. Aduh, saya cuma dikasih waktu 1 minggu cari orang 10. Nanti yang promosi ada Romo Wahyu sama Romo Dias promosiin. Iya, tenanglah. Pak Yoakim bisa ya ini ya, langsung saya catat ya Pak Yoakim ya. Saya mau nanya Bu. Ya. Apakah IJ itu harus Mas Joni itu harus sentral di paroki? Dari paroki baru ke lingkungan atau wilayah, atau misalnya di lingkungan atau wilayah ada yang jumlahnya 8 sampai 10 orang. Karena saya lihat
semuanya punya minat yang besar dan selama ini kita selalu berkumpul, hanya beda katanya saja. Hanya yang perlu pendampingan. Apakah pendampingan harus pusat di paroki atau timnya itu bisa mengunjungi ke lingkungan atau dari paroki baru ke lingkungan atau di lingkungan bentuk sendiri atau wilayah yang punya kelompok yang sudah biasa kumpul dan selalu tentang kitab suci lah, saringan ringan saja. Atau bagaimana, Romo? Tanpa mengurangi rasa hormat ke Romo Dias dan Romo Wahyu, apakah boleh misalnya, oh ya kami di Raja, kami berapa orang? Supaya lebih dekat aksesnya untuk kami yang pembinanya datang begitu. Kalau memungkinkan. Terima kasih. Boleh nggak itu? Mungkin saya menjawab atau ya. sentral di paroki dulu. Mungkin bisa menjawab ya Pak. Ya. Okay. Ya, untuk kelompok paroki baru ya selalu kami mengatakan ya itu sentral dulu di parokinya. Ya di GKP atau apa ya kalau itu offline atau online, dan maka tadi saya mengatakan ya mulailah dari pengurusnya dulu, dari tim KKS-nya dulu atau katekis yang harus berangkat dari sana. Nah, nanti ya di tahun ketiga atau keempat baru nanti masuk ke lingkungan. Ya, karena kalau di sini sekarang di paroki saja ya belum ada kepengurusan, ya bagaimana bisa langsung masuk ke wilayah, ya ke lingkungan-lingkungan, ya kan? Jadi begini, ketika kalau kita belum pernah sebagai penggiat kitab suci, belum pernah mengalami apa itu spiritualis kitab suci Emmaus Journey, bagaimana dia bisa mengajak orang lain lalu mengatakan bahwa ini baik. Dia sendiri belum mengalami, tapi ketika dia sudah mengalami, ya tentu beda, antusiasme dia akan terlihat dan orang juga akan melihat mungkin perubahan pada diri orang itu. Ini dulu ya langkah pertama. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk masuk ke lingkungan-lingkungan. Jadi nanti tahap step by step, semua tuh harus ada step by stepnya. Seperti itu, Pak Yoakim. Terima kasih, Pak. Itu ya. Ya, mulailah dari kelompok kecil. Oke. Oke, siap. Baik, Pak Edi. Memang sih Pak kendala di paroki kami itu terkadang tempat tinggal kami yang jauh ke paroki itu memang banyak yang jauh. Kayak Pak Yoakim ini jaraknya berapa kilo? Kayaknya jauh sekali dari namanya Rajek itu jauh ke paroki itu jauh. Baik. Nah, itu solusinya, yang penting prosedurnya lah. Solusinya adalah ya tawarannya adalah sekarang ya kalau memang begitu ya kita bisa buat online ya online ya, secara online ya. Nah, kalau tadi Ibu Indah ya, tidak seluas Tiga Raksa ya Odilia, mereka lebih luas lagi jangkauannya, tapi mereka berjalan kok sampai hari ini. Ya, mereka cukup luas jangkauannya. Ya, Romo Felix di sana ketika kami masuk, wow, itu dari sampai ke daerah Tiga Raksa sampai ke mana, tapi akhirnya jalan, tetap berjalan. Tapi semua itu mulai dari paroki. Ya, kita ketika pertama masuk itu ada di pertemuan di gedung pastoral waktu itu, ya, itu mulai dari situ deh. Jadi ada solusi sekarang kalau memang sulit untuk offline, ya nanti kan akan kita bicarakan nanti dengan Ibu apakah ini mau offline atau online. Kalau memang sulit ya kita online saja untuk angkatan pertama. Begitu, Bu Indah. Baik Pak Edi. Ada lagi yang mau tanya Pak Yoakim? Bu Eko nih kayaknya, Bu Eko ada juga nih kayaknya di sini, ketua katekis nih. Iya.
Iya. Iya. Wah ini kalau kalau untuk prodiakon, wah ini harus minta tolong sama Romo Wahyu dan Romo Dias. Benar. Harus diwajibkan jadi kirim. Ya, jangan diwajibkan. Harus dipaksa berarti nih. Wow. 101. Kalau ikut semua aja luar biasa nih ya. Bu Mawar, bagaimana nih Bu? Seandainya kita mulai dulu KKS dan katekis dulu, Bu. Oke, baik. Sebenarnya saya tadi setuju semua grup ditawarkan. Bukan hanya KKS dan katekis. Kita masih punya kelompok lektor. Kelompok lektor ya itu juga cukup banyak. Kita punya kelompok pusakris, punya kelompok putra altar, punya kelompok Legio Maria. Kalau seandainya pengurus-pengurusnya saja ikut, itu sudah banyak Bu Indah. Kalau prodiakon tadi diwajibkan, ya kalau sesuatu wajib itu dipaksakan berarti kan itu nggak baik. Alangkah baiknya kalau itu memang dihimbau dengan sangat dan mereka bersedia ikut. Tapi kalau diwajibkan saya kurang setuju gitu. Ya. Jadi lewat ya mungkin bisa memang himbauan dari Romo kita, tapi ya tidak diwajibkan gitu. Nah, grup-grup itu tadi semua itu kan bisa join toh. Kita juga punya ketua-ketua lingkungan yang pencinta-pencinta kitab suci juga ada sih. Cuma mungkin dia tidak join dengan Emos Journey. Jadi saya kira Bu Indah itu tinggal mengkoordinasi ke semua grup, ke semua seksi dalam minggu ini, sosialisasi langsung, kemudian langsung mendaftarkan gitu loh. Ayo, siapa yang berminat? Saya kira gitu Bu Indah. Maka tadi saya bilang optimis, ayo umatnya banyak. Gitu ya. Ya, makasih Bu Mawar. Ya, moga-moga dalam minggu ini dapat orang ya 10 aja deh. Saya nggak muluk-muluk 10 orang aja. Tidak ada yang mustahil, Bu. Bu Indah, saya boleh masukkan? Boleh. Ya, Bu Indah. Kita di Gregorius itu kan OMK-nya banyak sekali ya. Ya kan? Nah, kita coba ngajak mereka, Bu. Karena saya lihat di HSPMTB itu rata-rata OMK ya yang untuk ikut di Emos Journey. Jadi biar mereka tuh lebih, ya itu tadi, tekun dalam membaca firman Tuhan. Itu. Nanti mungkin saya juga bisa bantu ya untuk nanti jaring anak-anak OMK. Lewat dari itu mungkin teman-temannya anak saya ya. Ya kebetulan kan masuk di kepengurusan di Sikep juga ya. Nanti saya coba minta tolong untuk pengenalan Emos Journey. Mungkin melalui flyer-flyer gitu ya. Bisa disiapkan gitu. Nanti bisa saya share ke mereka gitu. Ya Bu Indah. Mungkin itu masukan saya. Pak David, kalaupun dalam, maksud saya paroki-paroki lain itu kapan Pak? Sekitar kapan? Minggu depannya itu kapan gitu loh?
mereka mulainya. Soalnya 1 minggu ini kita kan pasti harus kejar tayang gitu. Kalau pembekalan seperti tadi Pak Edi, kapan Pak Edi? Kalau mulainya Pembekalan dari Sanmar itu mulai tanggal 27 ya Juni. Ya. Nah, artinya ya ketika ini pembekalan berjalan ya kita juga mencari peserta sambil berjalan. Ya, saya mengatakan target kalau bisa ya dalam 1 minggu ini kan, kalau seminggu kan bukan hitung harinya, ya kurang lebih deh saya katakan ya bisa 10 hari sekitar itulah. Tapi akan semakin baik karena hanya untuk 2 kelompok rasanya mudah untuk dapatkan ya 2 kelompok atau 1 kelompok. Ya itu dulu, kita jangan terlalu semua kita ajak ya. Semua nanti OMK semua libatkan, nanti kita sendiri pusing. Saking banyaknya, lalu akhirnya kita sendiri kebingungan. Bingung artinya begini, kita harus menyiapkan FAS. Ya kan, FAS-nya ada nggak nih? Ya, makanya untuk paroki baru, ya selalu kami sarankan maksimum 2 kelompok, jangan lebih. Ya, mulailah dari penggiat-penggiat dulu. Itu selalu saya ingatkan. Jadi kita tuh kadang semua menggebu-gebu, semua mau ditarik-tarik. Nah, akhirnya kalau sampai nanti misalnya terdaftar 40, nah kan bingung kan, lalu kita nolak, nggak enak. Betul nggak, Bu? Nggak enak kita nolak. Maaf ya, loh, itu mengecewakan. Nah, lalu jangan dipaksa juga. Ya, saya katakan, kalau memang Roh Kudus bekerja, ya kan kita hanya menyampaikan. Saya yakin kok. Ya, saya yakin akan terjadi seperti yang ini mayoritas paroki ya begitu-begitu aja. Awal-awalnya nggak terlalu gimana-gimana. Ya, bahkan di Santa Maria waktu itu juga ada romo yang mensyaratkan, ya, mengharuskan, mewajibkan prodiakon. Dan saat itu saya mengatakan tidak, jangan romo. Ya, mewajibkan loh. Saya bilang, untuk apa? Semakin pokoknya kita buat kelompok banyak. Saya bilang enggak, ya. Jangan diwajibkan. Kalau diwajibkan terpaksa, buahnya akan baik. Ya, enggak. Itu bukan cara Emmaus, artinya bahwa ini semua kita serahkan, kita percaya ke Tuhan kita kok. Ya pasti ada, percayalah Bu. Ya 2 kelompok itu bukan hal yang sulit untuk paroki baru. Ya nggak dapat 2, kita jalan 1. Pasti. Yakin. Ya itu dari saya. Mungkin sebentar lagi habis ya di waktunya ya. Gimana kita mau selesai atau masih ada? Kalau selesai kita harus tutup dengan doa. Lalu foto mungkin Pak David yang untuk file kita ya perlu foto. Atau foto dulu. Pak David bisa tolong difoto Pak. Teman-teman bisa dibuka kameranya, videonya. Pak Edi ya? Ya. Iya. Oke, semua udah. Baik, siap Sudah, ya? Pak David? Ya. Ya. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Ya. Baik, saya rasa cukup kali ya, Pak David ya. Yang mau daftar Iya. siapa, Bu? Dari tadi masih rumit amat ya. Itu sederhana sekali. Romo Dias dan Romo Bayu sudah sampaikan tadi, Bu. Iya. Sebelum closing ya, sorry. Yang ada sebenarnya sudah mencukupi. Ya. Apalagi dari Romo berdua menghimbau dari mimbar. Saya sangka tidak terlalu sulit kalau kita dapat 10 orang minimal. Itu saja. Ya. Baik. Kalau gitu kita akhiri ya, Bapak Ibu, pertemuan ini. Terima kasih Pak David dan tim Humas dari EJ Center atas sosialisasinya pada malam hari ini. Terima kasih Romo Wahyu dan Romo Dias sudah support
luar biasa sama kami semua umat di Kota Bumi untuk bisa EJ ini diadakan di Kota Bumi. Terima kasih Bu Mawar, supportnya juga buat kami di KKN dan pewartaan. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa dan nanti terakhir mohon berkat dari Romo. Silakan Ci Elda untuk doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami kembali boleh bersyukur untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan sosialisasi untuk EJ di paroki kami, yaitu di paroki Kota Bumi. Ya Bapak, kami mau sungguh serahkan karyamu untuk di paroki kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh lebih Engkau lewat kitab suci dan juga lewat sosialisasi yang sudah kami adakan ini. Berkati kami semua Tuhan, bekali kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami siap Tuhan untuk diutus. Dan kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih, kuasa, dan kemurahan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Kami mohon untuk Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, keluarga, istirahat malam kita dan rencana niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Ya, semua. selamat malam. Ketemu lagi Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Semangat. Oke. Ada yang sulit. Semangat. Semangat selalu. Semua sudah mendukung. Baik, sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih Romo Wahyu. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Malam. Malam. Keluarnya.